imannya kurang kuat kalian. Sampai di bawah, ya kalian dengar ya, di mana-mana itu yang selalu bahas agama orang lain selalu kalian, bukan orang lain, bukan agama Buddha, bukan Hindu, bukan Protestan, bukan Katolik, tapi yang selalu edukasi agama orang tuh Islam, selalu Islam, Islam, tawa. Kenapa ya? Rasminya. Jangan ketawa kau, sebelum kau mati kau tobat dulu supaya kau nggak siksa alam kubur, disiksa kau di neraka. Tepuk tangan kau sebelum kau disiksa di alam kubur dan di neraka. Paham kau? Tepuk tanganlah kau sepuasnya sebelum kau mengalami siksa kubur dan siksa neraka, ya. Tepuk tangan kau sepuasnya, ya, sebelum tangan-tanganmu berulat, ya, sebelum tangan-tanganmu membusuk, ya. Sebelum kau disiksa di api neraka, tepuk tanganlah kau sepuasnya. Debat sama manusia lah, jangan sama kuntilanak. Diskusi sama kuntilanak yang bener aja nih hostnya nih. Kuntilanak dia bawa ke sini kan, hostnya ini emang gak bener ini. Saya waras kok Mbak, saya waras. Oh waras, iya jangan-jangan yang kuntilanak ya. Saya tuh nggak mau diskusi sama makhluk gaib kayak gitu ya kan. Jangan ya, jangan. Itu gak perlu Bukan dibuka begitu. pemikirannya Mbak. Enggak, Pak. Ngerti nggak sih? Coba ayat Yesus 45 itu Natali. berusaha Bohong. membuka pemikiran Anda berbohong. murid-muridnya, karena murid-muridnya Beraninya salah Anda berbohong tertutup. depan kami loh. Baca itu. Berbohong. Anda berbohong depan kami loh. Anda Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Karena Apa yang kitab harus dimengerti? Karena tidak ada tertulis spesifik harus dijelaskan sama Yesus tentang peristiwa-peristiwa sambung menyambung menjadi sebuah Berarti dia nubuatan berbohong. itu. Berarti dia Coba saya berbohong. tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Di awal video berkisah tentang seorang wanita Kristen bernama Akun Kanis Jai. Ia langsung menjustik Uniriva dan Natali Iriani, di mana wanita ini mengatakan, "Kalian orang yang berpendidikan dan pintar. Tapi kenapa ya, setiap kali saya melihat kalian selalu membahas agama orang lain. Di mana-mana yang selalu membahas agama orang bukan Buddha, Hindu, Kristen, atau Protestan, tapi kalian Islam. Kenapa ya? Kurang kuatkah iman kalian sampai membahas agama orang lain?" Diskusi kedua, wanita Kristen lagi bernama Akun Cinta, yang sebenarnya adalah resmi, di mana ia menjawab pertanyaan dari Uniriva, yang mana Uniriva menanyakan, Yesus mengatakan ada tertulis di mana Mesias itu mati dan bangkit di hari ketiga. Lalu jawaban resmi entah kemana-mana, sampai-sampai ia tantrum dan kejang-kejang membuat Uniriva bertepuk-tepuk tangan mendengar ocehannya. Lalu diskusi yang selanjutnya, seorang pria Kristen bernama Akun bikin pusing. Ia mau menanggapi narasi Tuhan yang terkutuk, di mana di Bible dikatakan terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Di sini, Natali Iriani dan Uniriva akan meladani pria Kristen ini. Apakah akan saling memberikan masukan diskusi di antara mereka? Mari kita simak saja diskusinya. Ya, Oh, Ibu, silakan Bu. saya cuma mau bilang,
Kalau dibilang sekolah ya kalian sekolah ya. Kalau dibilang pintar ya kalian pintar ya. Cuman satu saja. Kenapa ya setiap kali saya lihat kalian ini yang dibahas tuh cuman agama orang lain. Agama orang lain. Yang diedukasikan agama orang lain. Imannya kurang kuat. Ya. Imannya kurang kuat kalian. Sampai ya kalian dengar ya, di mana-mana itu yang selalu bahas agama orang lain selalu kalian, bukan orang lain, bukan agama Buddha, bukan Hindu, bukan Protestan, bukan Katolik, tapi yang selalu edukasi agama orang tuh Islam, selalu Islam tawa. Kenapa ya? Imannya kurang kuat kalian. Kalau mau edukasi itu, edukasi yang bagus, kasih tanggapan yang bagus. Bukan ini edukasi yang macam menjatuhkan agama orang lain gitu. Sudah. Coba kalian bahas kalian punya agama saja. Tak payah bahas-bahas orang lain punya agama. Tak payah bahas-bahas kitab orang lain. Ini dari tadi diulang-ulang Gini narasinya aja sama. ya. Silakan Umi. Mbak, dengar dulu Mbak. Tak payah Diulang-ulang potong terus orang dari cakap. tadi enggak dari tadi dengar diulang-ulang. dulu. Dengar Oh, dulu. belum. Iya, Dengar dengerin dari dulu. tadi. Ya kita dengar. Banyak-banyakin baca Al-Quran ya. Iya Biar pasti paham dong. di dalam Al-Quran itu macam mana ajaran kalian. Paham saya Kami mah, yang- saya sangat paham dengan Al-Quran dengar saya mah dari dulu, tadi lu Mbak. banyak cakap. Dengar Oh dulu, dari tadi kamu dengar lu tahu bicara tapi dari selalu tadi itu. lu banyak cakap Dengar aja. dulu. Dari tadi oh diam saja tapi you ulang-ulang itu kata-kata. Diam lu. Yang diam tahu gak? Lu diam mah lu kayak penjajah. Masuk koma Islam lu kayak pikir ini ada lagi leja. Tuh you. Tahu gak? You penjajah. Masuk You koma Islam lu penjajah malah yang curhat. mana-mana yang selalu edukasi. Mana yang ada selalu penjajah dari bahas Islam mah? agama Itu orang. Inggris, itu Mbak, orang apa Kristen, pakai itu kerudung, Belanda, kamu itu orang mulutnya muncrat Kristen, sembarang. itu orang Spanyol, itu orang Kristen, itu Portugis orang Kristen nah. Hello Mbak, tapi Hello. you kerudung you kalau you punya mulutnya tidak bagus. Weh pakai kerudung ini tak ada kaitannya dengan lidah, karena Uni, bukan lidah Uni. gue pakai kerudung ah. Mulut kita bagus loh, Kalau mulut you tak bagus, Mulut you tak bagus dari tadi lu menjajah You kita. punya Weh mau mulut dengar yang lu tak cakap tapi lu bagus. tadi cakap aja You tidak orang berhenti selalu ya. bahas-bahas agama You orang weh colok luar, you Mbak. punya mata nanti ya. Ada you orang macam apa? Nah, Suka bapak kalian aja komal kalian buat ya. You jangan cari musuh ah. Kita di sini edukasi. Oh di sini mengajar ah. Lu jangan suka-suka bapak lu masuk komal Islam lu atul komal Islam ah. itu ada kuntilanak resmi di bawah ha, Uni ha. Owe pakai akun besar ah. Owe mau turun dulu pakai akun tempur ah. Ini akun besar ah. Owe turun dulu. Ya, tuyun. Mana tuh kuntilanak rasmi itu datang tuh? Ya Rasmi, Bu Rasmi. Ya, selamat sore. Dari Oke, segi mana sore. dan dari sudut pandang mana Rifa mengatakan Yesus berdusta? Coba dilihat Lukas 24:46. Di situ sudah jelas ya dikatakan ada tertulis Mesias harus menderita, ya, mati, menderita dan dibangkitkan, bangkit pada hari ketiga. Bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Iya, ini tertulis di Lasmi mana? tua ah. Lasmi tua mau tanya. Nah, itu tuh nih tuh, datang tuh dia. Dia nanya-nanya Uni Rifa, apa dasarnya? Dasarnya Lukas 24 ayat 46. Di mana di situ Yesus mengatakan ada tertulis. Tertulisnya adalah Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Pertinya ini, di manakah tertulis itu? A. Di buku Tatang Sutarman. B. Di buku Anu. C. Tidak tertulis. D. Yesus lupa. E. Yesus berdusta. F. Ayatnya hilang, dimakan kambing. Silakan jawab.
Oke. Yang pertama buka di Yohanes 1, itu bolak-balik sudah kita bahas ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Bukan nggak nyambung, kau yang nggak nyambung. Di situ tertulis jelas. Ada tertulis firman demikian. pada mulanya adalah firman. Dengar dulu. Yang ditanyain tulisannya gini loh, Unirifa tadi nanya tulisannya gini, ada tertulis Biar demikian, kau Mesias paham. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Ya, makanya itu kau harus paham. Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Itu Yesus. Paham nggak? Pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Paham nggak di situ? Pada mulanya Yesus itu sudah ada. Dan Yesus itu sudah bersama Allah pada mulanya. Jadi tidak ada yang berbohong. Anda yang tidak paham. Anda yang tertulis. tidak paham. Anda ini memfitnah Tuhan kami gitu. Anda ini yang tidak mengerti. Uni kuntilanak Pada Uni. mulanya adalah tadi firman. bicara tidak sesuai dengan substansi Anda ya. Anda sendiri saya rasa tidak memahami diksi dan narasi. Anda itu bicara menggunakan ilmu cocongorlogi. Anda Tidak mengerti. Buka Anda Yesaya. itu Yesaya tidak paham. 54. Lebih Buka. baik Anda balik jual Pada tua. mulanya berarti di situ bumi belum ada, Tuhan sudah ada. Paham nggak Anda Mana di Yesus? situ? Di mana Pada Yesus sebelum mulanya diciptakan? adalah firman. Ya, mana Makanya Tuhan? baca, ku Ya kasih udah, kau di mana? alamat. Ku kasih kau Di mana Yohanes alamat 1. Tuhanmu? Pada mulanya adalah firman. Paham nggak? Pada mulanya adalah firman. Iya, Firman Tuhanmu itu bermula. kau mute biar kau paham, biar nggak sesat kau selamanya. Udahlah Ya, kau sesat aja lah kau pada sendiri. mulanya adalah firman. Paham nggak di situ? Pada mulanya. Ya, sebelum dunia ada, sebelum bumi ada, firman itu sudah bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah, berarti di situ ada dua Allah. Coba dulu dibuka otaknya lebar-lebar ya. Berarti di situ ada dua Allah. Allah kau ada dua Rasmi. Allah kau ada dua. Ada dua Allahmu. Ada dua tiga Allahmu. Allah, Tritunggal. Tritunggal. Tiga Allah Rasmi ya. Jangan ketawa kau sebelum kau mati, kau tobat dulu supaya kau nggak siksa alam kubur, disiksa kau di neraka, tepuk tangan kau sebelum kau disiksa di alam kubur dan di neraka. Paham kau? Tepuk tanganlah kau sepuasnya sebelum kau mengalami siksa kubur dan siksa neraka, ya. Tepuk tangan kau sepuasnya, ya, sebelum tangan-tanganmu berulat, ya, sebelum tangan-tanganmu membusuk, ya. Sebelum kau disiksa di api neraka, tepuk tanganlah kau sepuasnya, biadab. Ya. Ini Bang kaum Wanes, Tritunggal bidat ajaran pagan, bikin malu Lu Kristen rasakan. aja. Rasakan Ajaran kau, pagan rasakan. Tritunggal. Males aku satu room sama Tritunggal pagan ajaran bidat. Rasakan kau Rasmi. Baca itu pada mulanya adalah firman. Udah, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah, berarti di situ ada dua Allah. Ya. Buka dulu otak kalian lebar-lebar ya, sebelum menerima siksa alam kubur ya, sebelum badan kau berulat-ulat membusuk bau bangkai ya. Firman itu menjadi manusia. Firman itu adalah Allah. Firman itu menjadi manusia. Berarti sebelum bumi diciptakan, yang pertama itu firman itu atau Allah itu atau Yesus itu sudah ada. Dan itu dikatakan oleh Nabi Yesaya di Yesaya 54, kau buka, itulah yang menderita ya, yang digantung di tiang salib. Ini dia Buka ngomong apa sih ini? Yesaya Aduh, Bang Rifabodat Pandi. ya. Ini dia ngomong apa sih dari tadi ini gak jelas banget sih, ini orang gak nyambung. Sebelum kalian bangga dengan siksa alam kubur kalian, dengan badan kalian yang membusuk bau bangkai, bangga kalian. Bangkai? Ya, kami tidak ada mengalami siksa kayak gitu, Bau nggak bangkai? ada. Kayak gini gak? Kayak gini gak baunya? Bangkai kau siksa alam Baunya kubur kayak gini nggak? bukan. Bentar-bentar, baunya kayak gini nggak? Baunya kayak gini nggak? Mualaf, kau nggak sadar kau badanmu disiksa, dimakan cacing, dimakan ulat, bau bangkai kau. Bau Busuk bangkai. kau. Bau bangkainya kayak gini nggak? Bau bangkainya? Bukan,
siksa alam Bangkai kubur ini bau nggak? buka. Kau jangan bego. Bangkainya bau bangkainya Memang kayak kau gini nggak? bego makanya kau mualaf. Bau Kau bangkainya bego kayak makanya gini kau nggak? mualaf. Kau nggak tahu. Itu hidup. Kau hidup. Dia Bangkai hidup. 3 hari belum Bangkai membusuk. hidup. Udah hidup. Bangkai hidup. Kau nggak? Ada bangkai hidup ya? Manusia mati 3 hari belum busuk. Ada. Bodoh kau, bego kau. Ada bangkai Badanmu hidup. berulat-ulat bau Enggak. bangkai, bego. Oh, bau bangkai. Pepekmu Bangkainya aja kayak gini nggak membusuk, baunya? makanya kau jadi mualaf. Bodat kau. Bau bangkainya kayak gini nggak? Bau bangkai ini kayak gini nggak? Kuntilanak, bau bangkainya kayak gini nggak? Kita jadiin mainan aja kalau kuntilanak kayak gini mah. Itu Ngapain diseriusin? hidup nggak Kuntilanak. kayak kau udah disiksa jadi ulat Kuntil. badan kau masuk neraka Kuntil badan beranak. kau bego. Kuntilanak kau. Tuhan Yesus hidup Kuntil. dalam 3 hari Raffi, belum membusuk kuntilanak. badannya udah hidup dia bego Iya. kau otak kau Bau otak bangkainya kayak gini nggak? Bau bangkainya kayak gini nggak? anjing Gila kau sih. ya anjing aja lebih pintar dari bodat kau semua. Bangkai aja kau bangga. Bau Badanmu bangkai. masuk neraka pula kau Iya, badannya bau bangkainya kayak gini nggak? Bau bangkainya nih kayak di Kau Lukas 243 bangga. nggak? Hah? pribadi belum busuk dia udah hidup bego otak kau otakmu di dalam lantaimu Iriani di kau Bangkai hidup. otakmu di lubang taimu makanya kau mualaf otakmu di dalam lubang tai Kuntilanak. Parah Gak apa-apa, kuntilanak. kita liatin aja. Kita perlihatkan aja. orang mati tidak hidup Nggak apa-apa, jangan ada mati, yang nggak mute. busuk Biar aja kalau dulu. 3 hari udah hidup tahu kau Bangkai Kau, Tuhan mati Yesus. kau disiksa Bangkai di dalam hidup. kubur udah kau Bangkai hidup badanmu katanya, guys. tertulis di Al-Quranmu tertulis badanmu dimakani ulat Lukas ya kena tika 24:3. Tang lebu sida tama ke dalam kuburnya sida nadai nemu bangkai Tuhan Yesus dia. dia hidup Bersera nggak tuh? Bersera nggak kuntilanak? Kuntilanak bersera nggak nih? nggak ada berserak tertulis Raffi, kau Bang. carilah tempat Tapi yang kalau dulu daripada kau badanmu kedengaran dimakan suara cacing, mobil gitu, Raffi, kalau woi, tua. badanmu badan anda dimakan cacing Badan apa? Badan bangke. Badan bangke. Iya bangke. Tang lebu Bangkai sida Tuhan. tanya ke dalam kuburnya sida nadai nemu Bangkai bangkai Tuhan. Tuhan Jangan Yesus congormu dia. aja yang Au au. nggak ada di Alkitab dikatakan badan busuk nggak ada dimakan cacing nggak tapi kalau di Al-Quranmu ada jelas tertulis badanmu Tapi bau bangke ya? cacing Bangke ya? Bau bangke. Bangke ya? Tuhan tapi bangke. 3 Oh, bau hari bangke. udah Hah? hidup Bau bangke katanya. Oh, bangke. itu Al-Quranmu di Oh, situ ah. kau yang fitnah Oh, ah. kau di situ yang fitnah Kok fitnah? Tertulis di mana Lukas itu? 24:3 mana Iban kita ya. bukti kalau nggak ada bangkai kau yang jadi Lukas, bangkai berarti iya. ya kalau nggak ada bangkai yang kita bukti kau yang jadi bangkai Tang ya si datang Kalau ke nggak dalam ada yang kuburnya kita si bangkai, dan kau yang nadai jadi nemu bangkai, bangkai ya. Tuhan Yesus dia. Mana Au, mana au. tertulis mana tertulis Au. mana tertulis ketawa Tertulis. badanmu Tertulis dimakan ini. cacing dimakan ulat kau bangga nggak ada tertulis Yesus Masa menjadi dimakan bangkai. ulat? Masa Tuhan dimakan ulat? Jangan gitu dong, kuntilanak. Masa Jangan Tuhan gitu dimakan dong, ulat? Jangan kuntilanak. gitu dong. di mana Jangan gitu dimakan dong, ulat di kuntilanak. mana buktikan Jangan gitu dong kuntilanak. Jangan gitu dong, kuntilanak. ya jangan gitu lah Masa kau bangkai bangga Tuhan kau dimakan ulat? badan Jangan kau gitu disiksa dong, kau di kuntilanak. neraka. Yang bener aja Mariam kalau ngomong. 71 Mariam 71 Kuntilanak nih kau kalau disiksa bercanda di bisa neraka aja. dimakan ulat badanmu dikubur bangga kau bodat masa kau bangkai Tuhan dimakan Allahmu ulat? Ah, bisa cuek-cuek aja kuntilanak nih kalau Tubuhmu ngelawak dimakan bisa ulat. aja. Au. Masa bangkai Tuhan dimakan ulat? Tubuhmu Ya dimakan bener ulat, aja lu bau kuntilanak, bangkai tubuhmu. gila lu Tuhanmu Ndro. cuek-cuek aja Kuntilanak, dengan gila bangga lu dia Ndro. akulah Tuhan badan Apa? Tuhan kenapa? Bangkai Tuhan cuek-cuek maksudnya. aja badanmu dimakan cacing Tuhanmu cuek-cuek aja Masa Tuhan dimakan cacing? Yang bener aja dong kuntilanak. Yang nggak Aku mungkin Allah, dong. badanmu Masa dimakan Tuhan cacing, dimakan dia cuek-cuek cacing? aja. Gimana sih? Gila lu Aku punya anak kuntilanak. gitu, bagus Gila lu aku buang kuntilanak. di dalam WC tahu Mas, nggak? apa? Mas, Tuhan masuk WC. Yang Itu. bener aja dong kuntilanak. Itu gimana? Tainya nanti gimana? Masa Tuhan masuk Kayak WC gitu di gimana dalam sih? Gimana sih? Aduh, jangan Cuek-cuek gitu dong aja kuntilanak. badan kau dimakan Tuhan Kuntilanak. kau cek-cek aja badanmu dimakan ulat
Apa Tuhan dimakan ular? Ya bener aja, mentang-mentang Tuhannya pernah jadi bangkai. Jangan gitu dong, kuntilanak. Gak mungkin lah kuntilanak. Gak mungkin lah Tuhan dimakan Pantas cacing. dibanggakan, dia menanggung derita kami, dia pantas dibanggakan, dialah Tuhan sebenarnya. Bukan Oh, Tuhan. bangkai. Tapi pernah Makan jadi cacing bangkai. badan kau cuek-cuek aja, cuma akulah Allah, tapi badan kau dimakan cacing, boy. Apa Tuhan kau dimakan cacing? Bego Ai, kau. jangan gitu dong kuntilanak, bangkai Tuhan dimakan cacing, gila lu kuntilanak. Ih, au Cuek bebe, banget nih cuek kuntilanak. bebe, Tuhan kau cuek Apa bebe, cuek badan bebe? kau. Pernah tahu tuh Tuhanmu makan ikan bukan makan bebek. Emang ada bebek ya dulu ya? Ada yang muridnya bikinin bebek ya? Dalam Bikinin WC, ikan. Hah? Tuhan masuk WC? Ku buang ke dalam WC kalau aku punya Apa? Tuhan kayak gitu. Tahu kau? Tuhanku, tahu kau, ditanggungnya siksa kami. Tahu kau? Tuhan kami yang menderita, Tuhan kami. Congor. Natalia kena. Natalia akunnya kena, naik kembali Natalia. Parah kali, bah. Kenapa si Rasmi itu ya? Ada seding-sedingnya. Bisa naik lagi aku bisa naik lagi. Ya dong. Oh iya dong, kuntilanak. Ini akun tuh tinggal 1 guys. Kuntilanak itu kenapa bisa gitu ya? Udah lah nggak nyambung. Ngomongin bangkai. Serak dia. Mana lagi yang waras lah Bang Pandi kalau naikin, jangan yang kebanyakan minum tua kayak Rasmi itu. Kuntilanak disuruh debat, yang benar aja kita disuruh debat sama makhluk gaib, debat sama manusia lah, jangan sama kuntilanak. Diskusi sama kuntilanak yang benar aja nih hostnya nih. Kuntilanak dia bawa ke sini kan, hostnya ini emang gak bener ini. Saya waras kok Mbak, saya waras. Oh, waras. Iya, jangan-jangan yang kuntilanak ya. Saya tuh nggak mau diskusi sama makhluk gaib kayak gitu ya kan. Jangan ya, jangan. Ini bikin pusing kan Kristen ya? Kok namanya bikin pusing? Iya, Emang saya benar-benar Kristen. bikin pusing. Oke, bikin pusing. Gimana bikin pusing? salam. Tadi, iya ya gimana? Salam buat Mbak Rifa, Avandi, Bang Zuma, Kang Dito. Baru aja kita ngobrol sama Kang Dito sebelumnya ya. Saya tanggapi aja lah langsung ya supaya nggak panjang. Mengenai apakah Tuhan terkutuk. Ya ini kan pendapat Paulus mengenai seseorang yang mati digantung adalah sesuatu yang terkutuk ya. Yesus sebenarnya dalam perjanjian lama yang menyatakan bahwa terkutuklah orang yang digantung itu kan tidak bicara tentang salib, tetapi hukuman yang dipertontonkan bagi banyak orang itu memang sesuatu yang terkutuk dan memalukan, apalagi ditelanjangi begitu ya. Makanya hukuman Yesus di salib itu disamakan sama proses hukuman yang ada di perjanjian lama menjadi terkutuk. Nah ini disampaikan kepada jemaat Galatia untuk menunjukkan bahwa Yesus mengambil kutuk dari seluruh manusia dan menjadikannya kematian itu sebagai ganti kutukan yang mestinya menjadi kutuk seluruh umat manusia dibebankan kepada Yesus. Itu filosofi mengapa Yesus disebut sebagai yang terkutuk. Apakah Kristen akhirnya percaya bahwa Tuhannya terkutuk? Ya, kalau Kristen menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan, Tuhan kita terkutuk, menanggung kutuk semua orang dengan mati, menjadi kutuk, mengambil kutuk yang seharusnya dipikul oleh setiap manusia. Itu yang dipercaya sama Kristen. Nah, apakah ini menjadi persoalan bagi agama lain bahwa Kristen memiliki Tuhan yang terkutuk? Bisa jadi ya, kita paham itu ya, mana ada sih Tuhan terkutuk. Tapi kita percaya memang Tuhan kita mengambil kutuk itu, bahkan dengan cara mengambil kematian yang harusnya menjadi hukuman atas setiap manusia karena upah dosa adalah maut. Yesus mengambil kutuk itu. Nanti bisa dijelaskan lebih jauh jika ada pertanyaan lanjutan ya, silakan. Yesus mengambil kutuk, tapi ini Yesus terkutuk itu memang benar berarti ya? Dengan dia mengambil kutuk dia jadi terkutuk, benar?
Eh, secara tidak langsung sih ya, karena kan dia terkutuk itu menurut pandangan siapa? Menurut pandangan orang Yahudi ya pada zaman itu yang mati digantung memikul rasa malu dan luar biasa itu menjadi yang digambarkan menjadi yang terkutuk. Ya, Walaupun yang membuat dia jadi terkutuk tuh maksudnya dia jadi terkutuk atau enggak gitu? Bukan menurut siapa? Apakah benar dia itu terkutuk? nggak ada dasar bahwa Yesus itu dikutuk oleh Tuhan, nggak ada dasarnya ya. Sebab jika dia mati Terus yang mengutuk dia dalam siapa? Bentar. Nggak ada dasarnya dia itu menjadi kutuk karena dia dikutuk Tuhan. Terus dia dikutuk siapa? ya itu kan sebenarnya itu point of view manusia Yahudi pada zaman itu, dan menjadi point of view-nya Paulus ya untuk menjelaskan bahwa Yesus itu mati terkutuk buat kita. Tapi sebenarnya Yesus tidak dikutuk karena kematiannya dia adalah bagian dari rencana yang memang sudah ditetapkan oleh Bapaknya gitu kan, sesuai dengan Yesaya 53 bahwa Tuhan berkehendak menghancurkannya dan menjadi korban penebusan salah. Jadi itu sebenarnya tidak ada kaitan dengan Untuk dikutuk. membebaskan kalian-kalian Kristen-Kristen ini dari kutukan hukum ya kan, hukum Taurat ya kan, katanya itu kutuk ya, membebaskan dari kutuk hukum Taurat, kemudian membiarkan Yesus itu mati terkutuk, benar begitu apa enggak? Begini ya, konsepnya bukan menggantikan kita dari kutuk hukum Taurat ya. Kutuk hukum Taurat itu begini ya. Kutuk itu artinya ketetapan ya, karena kutuk itu misalnya diberikan kepada iblis waktu dia melakukan salah, terkutuklah engkau menjadi hewan yang Enggak, maksudnya gini loh, gini ya, Saya menjelaskan bukan. definisi kutuk Enggak, dulu, Mbak. Enggak, maksudnya gini, kita dalam kalau definisi kutuk saya tahu, kutuk itu pasti sesuatu yang ya udah dikutuk, dia Apa itu? terkutuk kan begitu. Ada Iya apa? kutukan-kutukan. Coba definisinya menurut Mbak Natalia Udah. apa? Sekarang pertanyaan saya dari tadi dijawab ya. Ini berarti Yesus itu terkutuk atau tidak terkutuk? Makanya harus Yesus dijelaskan membiarkan dulu. dirinya terkutuk Definisinya atau boleh nggak tidak? Saya jelasin. Yesus Saya boleh nggak saya jelasin definisi enggak, terkutuk? aku tanya dulu, Yesus membiarkan dirinya terkutuk atau tidak? Nah, makanya saya harus menjawab, terkutuk itu artinya sebuah ketetapan. Jadi kutuk itu nggak selalu ditetapkan menjadi sesuatu yang buruk, tetapi ditakdirkan menjadi seperti ini. Ya, itu tuh kutuk namanya. Apa kutuk apa jadinya? Kutuk Nah, artinya kutuk apa? itu Aku bilang? adalah sesuatu yang ditakdirkan tidak bisa berubah. Misalnya itu sebuah ketetapan artinya. Kutuk itu ketetapan, ditetapkan oleh Tuhan. Itu definisi dari kamus mana ya? Ya, karena Kristen menggunakan kata kutuk ya. Iya, itu dari kamus mana? Kristen itu pakai kamus mana? Kamus doktrin atau kamus apa? Bukan doktrin dong. Ini kan gini, kata terkutuk itu dimuat Iya. dalam Alkitab Perjanjian Lama tuh banyak sekali untuk apa aja. Ya, Terkutuklah bukan untuk karena apa? misalnya Kamu kan begini. tadi nanya saya definisinya, kamu tahu nggak? Definisinya kamu tahu nggak? Seolah-olah kamu itu memang sudah benar-benar paham gitu loh. Sedangkan Nah, kamu gini, aja ini menarasikan definisi definisi Kristen yang mungkin kutuk berbeda dan dengan terkutuk Mbak aja Natalia. udah keliru. Ya makanya Oke, saya jangan tanya, dibantah kamu dulu, Mbak narasikan itu Natalia. pakai kamus apa? Baik. Jangan dibantah dulu ya sebentar ya. Kata terkutuk itu juga dibebankan kepada misalnya kepada Ham, keturunan Ham, kepada Kanaan. Saya nggak nanya contoh Ya, definisi ini kutuk contohnya. dan terkutuk itu apa. Ya, Enggak, kalau saya nggak nggak nanya paham, contoh. Mbak Natalia. Definisi kutuk dan terkutuk itu apa? Saya Karena mau dari ngambil tadi saya nanya ke definisi. kamu, berarti Yesus itu membiarkan dirinya terkutuk atau tidak ada jawaban. Kemudian Anda Definisi menantang saya. terkutuk, Kamu harus bilang paham itu dulu arti adalah kutuk dan terkutuk. pentakdiran, ketetapan yang tidak bisa dirubah. Eh. Apa itu disebut kutuk? Itu pakai kamus apa? Pakai kamus apa? Jangan ngarang di Kamus. sini. Loh, bukan kamus, Mbak. Itu itu disebut kita memahami sebuah kata dalam Alkitab itu artinya bisa berbeda-beda, Mbak. Enggak Iya, bukan pakai kamus apa? Pakai kamus apa? Bible-mu itu kan pakai bahasa Indonesia kan? Sekarang saya balik tanya Pakailah dulu. definisi Definisi kutuk menurut Mbak definisi itu apa terkutuk dong? dan bukan Ya, menurut menurut Mbak saya. aja deh. Terkutuk menurut kamus besar. Menurut kamus Oke. besar bahasa Indonesia, terkutuk itu adalah terkena kutukan. Sedangkan kutuk itu adalah doa atau kata-kata yang dapat mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Sumbernya Oh, dari itu. KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke. Jadi terkutuk itu Nah, adalah orang jadi yang udah kena ya. kutuk ya, yang kena kutuk. Kutuk itu sesuatu yang buruk ya berarti ya. Ya buruk lah, ya, yang mengakibatkan kesusahan atau bencana kepada seseorang. Lihat aja Ya. tuh, itu definisi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, bukan kamus asumsi. Nah, Oke. kemudian pertanyaan saya dari tadi sangat simpel ya, tolong dijawab. Apakah Yesus itu membiarkan dirinya itu terkutuk karena kalian oten-oten? Atau Iya, apakah?
Loh, saya tanya, apakah dia membiarkan dirinya terkutuk karena kalian? Kenapa mesti karena kita ya? Karena kutuk itu ditetapkan oleh Bapaknya, Mbak. Berarti bukan karena kalian, bukan karena kalian, Ten, bukan karena kalian. Kenapa mesti karena kita? Kita belum lahir di zaman itu, Mbak. Berarti Yesus nggak membiarkan Makanya- dirinya terkutuk. Nah, makanya Berarti bapaknya yang ngutuk anaknya, Dek. Oh, berarti bapaknya yang mengutuk anaknya. ya, Gitu. bisa dibilang begitu. Oh iya. Ya, oke. Katanya bapaknya yang mengutuk anaknya. Betul begitu. Sebentar. Tuh, itu betul begitu. Betul katanya ini. Betul, karena saya Wah, bilang berarti makanya Tuhan saya mengutuk jelaskan. Tuhan dong. Waduh, Ya, Tuhan makanya- mengutuk Tuhan. Bahaya ini. Udah Rifa Bahaya santai. ini. Matanya nggak usah melotot-melotot gitu. Saya jadi takut. Padahal itu sahabat saya, Mbak Rifa ini ya. Jadi gini, kenapa yang saya Uni Rifa jangan melotot, close cam aja. Uni jangan saya melotot. katakan Uni ini takut Mbak ya. Natalia terlalu cantik, saya agak takut ngeliat mukanya. Tolong Udah, jangan, nggak usah aneh-aneh. Nah, oke. Tadi ya pertanyaan saya ya, apakah Yesus itu membiarkan dirinya terkutuk karena karena kalian? Kamu kan bilang tadi kenapa harus karena kita, ya udah. Karena ketetapan Bapaknya, Mbak. Bapaknya yang menetapkan itu, mau gimana? Karena ketetapan bapaknya, berarti bukan karena kalian. Ya siapa yang berhak mengutuk manusia? Siapa? Enggak, saya nanya berarti bukan karena kalian ya, Ten, bukan? Bukan karena Bukan Bapaknya. ya, bukan. Oke, bukan karena kalian. Tapi apakah Yesus membiarkan dirinya terkutuk? Iya dong, itu kesepakatan dia antara dia dengan Bapaknya. Oke, berarti Tuhan yang kalian sembah adalah Tuhan yang terkutuk. Tapi perlu Anda sadari, sebenarnya dia membiarkan dirinya terkutuk itu bukan karena Tuhan, bukan karena Bapa, bukan ya. Jangan fitnah-fitnah Bapa kalian. Kalian lihat sendiri nih Galatia 3:13 ya. Oh enggak. Ini- Mbak, maaf Loh, ya, kok mohon enggak? maaf ya. Kok Mbak enggak? bukan Kok Kristen enggak? ya. Saya lebih tahu dong, saya yang Kristen. Mbak. Memang saya bukan Kristen, iya ngapain ke Kristen lagi? Udah bosan, Ini udah jangan sadar, jelaskan udah Alkitab sadar. Saya dong, jangan. Enggak, saya nggak menjelaskan, saya nggak menjelaskan, saya membacakan. Kenapa takut? Oke. Jijik baca Bible Oke. sendiri, jijik ya, jijik. Enggak kan? Janganlah. Enggak, jangan ke situ Mbak, jangan ke situ, itu enggak elegan Mbak. Mbak Ya bacakan udah. saja, silakan. Ya udah saya bacakan, kok dituduh jangan menafsirkan. framing saya jijik dong Mbak. Jangan Enggak, framing saya tadi jijik dong. Saya kan tadi saya mau bacakan, Anda bilang jangan. Makanya Ya jangan sudah. dihalangin. Orang lagi baca Jangan jangan ngajarin dihalang-halangin saya. lah. Kan kamu tadi bilang Saya salah, nanya, jangan ngajarin. Oke. saya nanya. Kalau tidak jijik ya sudah bagus. Ya Jangan bagus kalau hal-hal nggak saya jijik. membaca. Ini saya bacakan ya. Ini Bible Anda ya, terbitan LAI tahun 1985, Galatia 3:13. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama. Ia melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena siapa? Karena kalian, Ten. Itu kan point of view-nya Paulus, Mbak. Boleh dong. Hah? Kegiatan Tadi bahwa katanya dia karena terkutuk karena kita. Bapak, bukan karena kita. Tadi katanya karena Bapak. Tadi abis nuduh-nuduh Bapak. Terus sekarang ke Pak Kulus. Bapak itu kan point of view-nya Paulus. Iya, terus enggak. Tadi kamu bilang karena Ya, saya Bapak, jelaskan bukan dulu, bukan boleh karena nggak? kita. Tadi kamu bilang enggak dong. Kenapa harus Ini karena kita? diskusinya Itu karena harus Bapak, fair, kata kamu Mbak. bilang. Pertanyaan Fair itu dong. kan diajukan kepada Kristen ya. Mbak itu kan hostnya tadinya. Saya pikir saya menjawab Munirifa. Ya memang dong, kan ke Ya, Kristen, sebentar. saya tanya kan ke kalian, terus kamu bilang, loh kenapa karena kita? Enggak dong, kamu tadi bilang gitu, lupa. Itu point of view-nya Paulus, Mbak. Masa Bapak Mbak nggak paham sih? Ya, Nggak kamu apa-apa. bilang- Kalau saya khotbah nih kepada umat saya katakan karena dosa-dosa kita dia rela mati, itu point of view saya. Tetapi point of view-nya Yesus apa? Mbak tahu nggak? Gini loh Bang, Yesus, nggak usah sok-sokan point of you, you. Ya Bang ya. Saya Sekarang Mbak, gini bukan Bang. sosokan, Mbak. Enggak gini. Kenapa saya dianggap sosokan melakukan itu, Enggak Mbak? gini loh Bang. Tadi Abang sendiri ngomong apa? Udah Enggak, cantik, tadi lucu gini. lagi. Oh, udah diam. Gemes deh. Enggak, udah diam, jangan menggatal kalau di sini. Tadi gini, tadi Abang saya tanya, apakah puji Yesus cantik, membiarkan malah dirinya itu dibilang terkutuk gatel. karena kalian? Dengerin dong. Tadi kan saya bertanya, apakah Yesus membiarkan dirinya terkutuk karena kalian? Terus Anda jawab apa? Oh ya enggak dong, kenapa harus karena kita? Itu karena Bapa. Ya karena kita tuh Oke, siapa? Saya berarti belum karena lahir, Bapa Mbak. kan kamu bilang? Terus Itu kita ini Paulus waktu maksudnya Paulus apa? menyatakan itu apa saya udah lahir ya belum, Mbak? Ya, yang nanya kamu udah lahir siapa? Lah, makanya kamu bilang Paulus karena itu berkata Bapak. untuk siapa? Kamu bilang karena Bapak. Untuk Ternyata di jemaat sini enggak Galatia, kan? kan? Oh, kalau di jemaat sana saya Galatia, bilang Mbak. karena kalian. Emang kalian bukan umatnya Paulus ya? Bukan. Beda. Konteksnya itu buat jemaat Galatia, Mbak. Ngerti konteks nggak, Mbak? Kamu nggak ikut termasuk dalam umatnya Paulus ya? Berarti kamu nggak ditebus ya? Iya, nggak membebaskan kamu ya dia? Nggak Itu logikanya membebaskan jangan kamu dari lompat-lompat, kutukan ya? Mbak.
Mbak yang tertib nalarnya ya. Begini kalau Berarti di situ. ini untuk di Izinkan mana saya ini? menjelaskan. Bentar. Izinkan Kalau saya kamu bilang ini menjelaskan. Paulus untuk di jemaat Kenapa siapa? saya Untuk jemaat katakan di mana? bukan- Sebentar. Kamu tadi menarasikan Galatia 3:13 itu dinarasikan Paulus untuk jemaat di mana? Galatia. Untuk jemaat Galatia berarti Ini pembebasan apa? Persoalannya kutukan apa? ya. Berarti kalau kamu bilang untuk jemaat di Galatia, berarti Kristus itu hanya menebus orang-orang jemaat di Galatia untuk Enggak lah. hukum Taurat, bukan kalian. Paham? Kamu sendiri yang Itu bilang logikamu ini untuk berasumsi jemaat di Galatia. begitu, Mbak. Itu logikamu nggak apa-apa, saya hargai. Kan kamu yang bilang Izinkan- itu untuk loh, kan Makanya kamu yang seizinkan bilang. Kamu bilang Mbak, ini izinkan kita di saya, sini izinkan- untuk jemaat di Mbak. Galatia. Kan Ya kamu udah, yang Mbak, bilang. Mbak. Berarti Ya, kamu Mbak, tidak monolog. dibebaskan. Ya udah, Nah, mendingan kena lagi monolog kan? aja, Mbak. Ya, Enggak, monolog kena aja, lagi silakan. kan? Kena lagi kan? Kena lagi kan? Iya, sekarang ya udahlah monolog sana lah. Kamu tuh lupa sama apa yang kamu omongin sendiri. Kamu tadi bilang ini untuk jemaat di Galatia. Oh, berarti kita yang di sini untuk Paulus dengan jemaat di Galatia. Berarti Yesus tidak menebus kalian yang di sini karena kalian bukan jemaat di Galatia, paham? Itu dari statement kamu sendiri. Udah, nggak usah ngambek. Kalau mau ngomong ngambek segala. Saya hormat, justru kamu belum selesai, ya saya diam gitu loh. Ya udah ngomong. Ya udah baik, saya ambil alih dulu ya. Sedikit saya sapa dulu yang baru naik. Mungkin ada yang Kristen, Bang ITG kan ini Kristen sejati nih, membantai Yesus ini. Di-mute dulu Bang ITG ya. Oke, Nur, Kristen atau Muslim Nur? Mbak Nur. Mbak Nur. Mbak, oke, enggak ngomong. Bang Iman Kristen atau Muslim Bang Iman? Monitor Bang Iman. Baik, silakan dilanjut. Ya. Kristen. Oke, di mute dulu Bang Iman ya. Silakan Bang bikin pintar. Ini Bang Ayah jadi pintar ini. Ya begini, harus dibaca nubuatan tentang kematian itu, tentang penderitaan yang akan dialami Yesus ya, bahwa di Yesaya 53 ayat nanti baca sendiri, Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan. Artinya adalah kehendak Tuhan bahwa Yesua itu harus menerima semua apa yang terjadi kemudian hari itu. Dia disalibkan, dia disiksa, itu adalah bagian dari rencana Tuhan. Dan apakah Yesus sebagai anak nggak protes? Protes juga. Dia berdoa kok, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku yang jadi ya, kehendakmu lah yang jadi. Artinya ada kesepakatan antara anak dan Bapa untuk tetap melaksanakan apa yang sudah ditetapkan. Nah, kenapa saya bilang kutuk adalah ketetapan? Karena apa? Yang sudah ditetapkan itu menjadi sebuah kutuk yang tidak bisa ditolak oleh manusia manapun. Kalau Tuhan sudah mengatakan bahwa Kanaan adalah menjadi hamba atas kakak-kakaknya, itu nggak bisa diapa-apain lagi karena yang mengatakan itu Tuhan. Itu yang maksud dengan kutuk. Kutuk adalah ketetapan yang tidak bisa diubah oleh siapapun. Jadi kalau Yesus menerima kutuk, ya, tapi bukan karena kita, karena ketetapan dari Bapa. Yang menerima hasil dari apa yang dilakukan Yesus menerima kutuk itu adalah kita manusia. Itu konteksnya. Siapapun manusia, apakah manusia di Galatia atau manusia di Indonesia, itu adalah penerima dampak dari apa yang dikerjakan Yesua sebagai penerima kutuk dari bapaknya itu. Lanjut. Nah, saya mau jawab dulu soal Lukas 24 ayat 44 ya, Mbak Uni, kan apakah Yesus pembohong? Yang sulit dipahami adalah mencari teks yang spesifik menyatakan itu. Di dalam perjanjian lama tidak ada. Makanya Yesus menyatakan ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, kitab Torah, nabi-nabi dan kitab Mazmur. Disebutkan 3 kitab, artinya seluruh tanah. Nah, harus diselidiki dalam seluruh tanah itu akan mengerucut sebuah penubuatan tentang kematian Mesia yang bangkit dalam hari ketiga. Sebentar dulu. Kita Ya, jangan masalah gitu, yang Mbak. tidak masalah kita angkat ke sini loh. Tolonglah. Diskusi itu topik by topik ya. Strike to the point. Nah, kenapa kami mengatakan ada indikasi, ada dugaan Yesus itu tergambarkan berdusta dalam kitab kalian? Karena di situ Yesus dengan tegas mengatakan, dengar baik-baik lah. Saya pikir kita ini bukan orang yang harus belajar lagi bahasa Indonesia dulu loh.
Tolonglah bahasa Indonesia itu jangan dipelintir lah. Saya juga belajar bahasa Indonesia dan saya 9 loh nilai bahasa Indonesia aku loh. Pahami itu dulu ya. Poin kita itu apa sebenarnya? Coba pahami baik-baik. Katanya kepada mereka, ada tertulis. Kecuali dia nggak bilang begini. Kecuali dia tidak mengatakan tidak. Kecuali dia bilang begini. Ya, ada makna dari kitab suci, dia pakailah diksi dia nggak apa-apa. Tapi ini dikatakan, coba naikkan apologetik itu. Ada tertulis, artinya kita yang nggak bodoh ini, saya nggak mau jadi orang botol sampai bahasa Indonesia pun harus. Masa bahasa Indonesia begini kita harus begini cara diskusinya gitu loh, kayak anak SD gitu, tau nggak? Jelas di situ ada kutip tandanya, di situ ada tertulis. Titik 2. Menggunakan EYD. Ada tertulis. Yang bilang ada tertulis itu bukan saya, tapi Yesus yang bilang. Apa kata Yesus? Ada tertulis. Ada tidak tertulis? Gini loh, kalau saya bilang ada termakan. Kalau tidak ada termakan berarti saya bohong. Paham nggak? Ada tertulis. Dengar dulu. Ada tertulis. Berarti yang ada apa? Bikin pusing. Silakan jawab. Ya, untuk memahami apa yang menjadi pernyataan Yesus. No. Saya tidak pakai doktrin. Saya pakai kaidah bahasa. Ada tertulis. Yang ada apa? Saya mau pahami dua kata ini. Ada tertulis. Yang ada apa? Menurut Yesus yang ada apa? Silakan jawab. Ya, Mesia itu mati, tetapi dia akan lanjut umurnya. Bukan. Itu menyatakan bahwa dia mati dan bangkit. Kita jangan ke doktrin, itu urusan kalian. Mbak, saya mau sulit, tanya Mbak. pakai pendekatan Gini loh, bahasa. Mbak kalau menuntut itu, Yesus berkata gini, ada tertulis. Saya tanya yang ada apa? Ada yang apa? ada tertulis, yang dia tertulis adalah seperti itu yang harus dimaknai lagi, Mbak. Saya Mbak, ini tanya, gimana sih? no. Menuntut lalu saya karena tanya nggak ada ya. tertulis secara spesifik begitu langsung menuduh Yesus bohong. Ini kan Berbohong asumsi lah. yang Kok itu asumsi? lompatan logika kamu, Mbak. Aja bahwa Nggak bisa lompat bukan begitu lompatan logika logikanya. gini. Kamu hadirkan ahli bahasa ke room ini, kamu hadirkan ahli bahasa Indonesia yang jabatannya di atas profesor ataupun doktor naik ke Mbak sini baca aja ayat bantah sebelumnya bahasa apa, ini. Mbak? Mbak baca ayat sebelumnya. Ayo baca ayat Saya sebelumnya. tanya. Murid-murid diajak membaca. Oke. Lalu ia dibuka membuka. pemikiran mereka. Kalau mereka harus Aduh. dibuka dulu pemikiran sebentar, Mbak Rifa. Kamu aja udah Kalau harus mempelintir dibuka- loh. Mbak, Kok kalau ada mempelintir tertulis kamu? secara Nggak gitu. spesifik, letterek seperti itu, nggak perlu Bukan dibuka begitu. pemikirannya, Mbak. Enggak, Pak. Ngerti nggak sih? Coba ayat Yesus 45 itu Natali. berusaha Bohong. membuka pemikiran Anda berbohong. murid-muridnya, karena murid-muridnya Beraninya Anda seolah berbohong tertutup. depan kami loh. Baca itu. berbohong? Anda berbohong depan kami loh. Anda Lalu ia membuka pikiran tertangkap. mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Karena Apa yang harus dimengerti? Karena tidak ada tertulis spesifik harus dijelaskan sama Yesus tentang peristiwa-peristiwa sambung menyambung menjadi sebuah Berarti dia nubuatan berbohong. itu. Berarti dia Coba berbohong. saya tanya. Itu kan logikamu dia berbohong, Mbak. Gimana sih? Bentar dulu. Coba saya tanya sama Apologetik kamu. Di biar situ ada tulisan dulu. Kamu menurut nanti ya. kitab nabi-nabi, kitab Torahmu, kitab Mazmurmu, ada tertulis demikian bahwa Mesias harus mati. Maka mereka dibukakanlah. Loh, kenapa tertutup selama ini? Karena apa? Mereka nggak paham, nggak ada tulisan yang seperti itu, Mbak. Tapi Berarti dibukakan ada oleh tertulis Yesus. atau tidak? Berarti yang disampaikan Yesus itu ada tidak tertulis? Nah, Yesus menubuatkan kematiannya bahwa anak manusia harus mati. Saya tanya. Itu perkataan Yesus Apa ya. yang disampaikan Perkataan Yesus Yesus itu itu belum tertulis terbukti atau loh. tidak tertulis? Saya tanya Sebentar, baik-baik baik. ya. Apa Nubuatan- yang disampaikan Yesus itu tertulis atau tidak? Secara loh, itu tersirat, Mbak, bukan tersurat. Implisit, bukan eksplisit. Mbak ngerti nggak? Sesuatu yang implisit Oke, saya harus tanya dijelaskan. balik, Uni. Ya, gantian. Siapa lagi? supaya Udah. terjadi pikirannya. Ketika anda dikatakan mengimani Zabur dan Taurat, di mana Zabur dan Taurat Anda? Kami bukan mengimani Zabur Taurat dalam makna mengimani seperti kalian. Iman dalam iman Di kami situ itu adalah dikatakan ikrar di mengimani. lisan. Saya Jadi lagi kau- bicara, kamu bertanya. Ya, iman artinya apa? Dengan kau mengatakan ada tertulis, Yaudah. kau tanda Iman ganda. artinya apa? Iman artinya apa? Mempercayai sesuatu itu Di iman. mana tertulis begitu? Ya udah googling. Googling. Kau baca dalam kitab Ibranimu pasal 11 nomor 1. Bukakan Natali.
Kau ini beriman. Kau beriman nggak? Ya udah, kau beriman nggak kepada Roh Kudus? Buka. Udah aku tanya. Kau Buka beriman dulu, nggak buka kepada Roh dulu, Kudus? buka dulu. Iya, Kau jawab sambil dulu. buka dulu. Kau ini bukan, kau bukan majikanku loh. Kau teman diskusi loh. Turun kau. Mbak Rifa. Enak aja kau. Turunkan Fandi. Kita nggak butuh orang yang memperbudak kita di sini ya. Dengar sebentar dulu bikin pusing. Dengar dulu, diam dulu. Saya mau meluruskan otak sengklek tadi. Nggak adil nih. Saya heran Kalian dengan kan kalian ya, muslim, orang saya sendirian di orang Kristen. Dengar dulu. Jangan mentang-mentang kami bersabar mengizinkan kalian bicara di komal kami. Kalian seenak-enak udel kalian berlaku apapun di komal kami ini loh. Dengar ya sekali lagi saya tekan. Saya berusaha menjelaskan. Diam dulu. Belum jelas. Kalau tidak seenaknya jangan mute ini Fandi. Saya nggak suka ada orang di komal kita ini seenak-enak udelnya loh, diberi tempat bicara tapi seolah-olah dia di gereja loh. Dengar saya ulangi sekali lagi ya. Ini komal Islam. Tempat kami mensyiarkan kebenaran Islam, membongkar ketidakbenaran agama yang bukan Islam. Paham? Di sini tempat kita mendiskusikan, menunjukkan mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalian naik ke sini sebagai tamu kami. Tapi tolong jangan seenak udel kalian naik ke sini, memerintah kami, mengatur-ngatur kami sesuai dengan yang kalian mau. Kalian di sini kami izinkan bertanya dan menjawab, bukan memerintah kami. Pahami itu dulu. Ya, di sini kita berdiskusi. Saking kami rahmatan lil alaminnya, di ITG di mute dulu. Kami berikan kalian waktu dan tempat untuk berbicara. Tapi kalau kalian sudah mengganggu diskusi ini, ITG di mute dulu. Kenapa kalian nggak ada akhlak sama sekali? Kalau kalian mengganggu jalan diskusi, kami berhak turunkan kalian. Kenapa? Kalian mengganggu. Tidak akan pernah kami temui room. Kami tidak akan mendapatkan keadilan ini di room kalian, Kristen. Paham kalian? Kami kasih kalian waktu bicara. Enak aja tanya, giliran kami menjawab dipotong. Potong kami kalau kami berdusta seperti kalian. Potong kami kalau kami menyelewengkan makna dalam bahasa Indonesia seperti kalian. Potong kami kalau kami memframing seperti kalian. Potong. Tapi ketika kami menjawab menggunakan kaidah berpikir kami, apa hak kalian memotong? Begitu juga dengan kalian. Kalau kalian menjelaskan dengan kaidah berpikir kalian, ada basic datanya, kami nggak potong. Tapi kalau cocok ngorologi kalian, kami berhak untuk nggak perlu mendengarkan. Tidak perlu kami dengarkan. Paham? Jangan seenak-enak udel kalian aja naik ke komal ini loh. Kita buka komal ini untuk diskusi akademis. Naik kalian umat Kristen, ikut aturan kami. Kalau nggak ikut, jangan kalian naik. Ini bukan gereja kalian. Aturan pun tidak merugikan kalian kok. Kecuali aturan kami ini merugikan kalian, baru kami dikatakan jahat. Laporkan kami ke kantor polisi, memprovokasi umat. Tapi kalau aturan yang kami buat itu adil kepada kalian, jangan kalian yang tidak adil di komal kami. Enak aja naik komal merintah kami kalian. Kurang ajar. Nah, ini kita bicara iman. Ya, saya luruskan otak sengklek kalau kalian itu. Kamu bertanya kepada saya, Uni beriman kepada Zabur dan Injil? Yes. Tapi apa yang dimaksud beriman dalam Islam? Iman dalam Islam itu ikrar bilisan, dibenarkan di hati, kemudian ditunjukkan dengan perbuatan. Beriman kepada Al-Quran itu beriman seperti apa? Zalikal kitabul la raiba fih, tidak ada keraguan dalam Al-Quran. Jadikan panduan kehidupan. Beriman kepada Taurat dan Injil apa? Beriman bahwa kata Allah, ya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil min qablu hudal linnas. Ya, Allah mengatakan, aku yang turunkan Taurat dan Injil. Kami beriman dengan perkataan Allah bahwa Taurat Injil itu Allah yang turunkan, bukan Tuhan kalian yang kalian sebut dengan Yahweh itu. Paham? Nah, lalu apa yang beriman selanjutnya? Beriman selanjutnya, kami percaya bahwa Taurat itu diturunkan kepada Nabi Musa untuk Bani Israel. Begitu juga dengan Injil. Itu iman kami. Sama, aku tanya kau nanti, kau beriman kepada Roh Kudus? Mana Roh Kudus kau? Mencret kau tanya. Nah, kalau polemik yang ingin kau tanyakan, ingin mencontoh bagaimana kami akademis, ingin membungkam congor yang mengaku benar, kayak gini caranya. Kau percaya tidak kitab suci, tanah itu kitab dari Tuhan? Percaya. Apakah ada kitab suci yang ditulis para nabi? Kalian percaya? Percaya. Percayakah kau seperti yang disampaikan oleh kitab perjanjian lama? Percaya.
Dalam kitab Perjanjian Lama tertulis ada riwayat tentang Israel itu yang dituliskan oleh Nabi Edo. Percaya kau dengan perkataan itu? Percaya. Baru kutanya, pertanyaanku, mana kitab Nabi Edo? Mencret kau. Itu baru kayak gitu, baru akademis bertanyanya. Ini udah nggak ngerti arti iman. Kau baca tuh, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalian selama ini minta bukti pakai mata kalian kan? Iman dalam kitab kalian sendiri adalah bukti yang tidak terlihat. Hantu belau kalian, memaksa kami padahal kalian parameternya aja mengimani sesuatu yang nggak kalian lihat. Jangan kalian mengajak kami seperti kalian cara berpikirnya. Beda, justru kami mengajak kalian berpikir seperti kami dan buktikan bahwa cara berpikir kami ini berpikir yang sehat. Kami nggak mau berpikir seperti kalian siapa tadi itu yang bernama akun bikin pusing ini. Terkutuk itu artinya ketetapan. Kau aja lah yang mengimani terkutuk itu ketetapan. Terkutuk kau malin kundang, ketetapan kau malin kundang. Apa itu? Ada-ada aja kalian. Nah, lanjut. Saya nih yang lanjut, host. Atau siapa? Lanjutlah. Assalamualaikum nih host semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, soal ketetapan itu, kutuk itu pada ketetapan tidak disepakati oleh ini nggak apa-apa. Itu kan hak masing-masing ya. Tapi kan ada kesamaan, misalnya terkutuklah engkau menjadi batu. Jadi ketetapannya engkau menjadi batu. Ternyata maling undang ditetapkan menjadi batu dan terkutuklah dia jadi batu. Jadi itu intermezzo saja. Mungkin yang lain dulu ya. Nanti saya tanggapi jika ada yang penting lagi. Silakan Kang Dito. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam, silakan Kang Dito. Ini dikasihkan ke saya tiba-tiba. Ya, jadi kita membahas tentang ini loh, Tuhan terkutuk. Jadi si bikin pusing ini sebenarnya kita di sini sebenarnya Kang Dito menunjukkan bahwa nggak ada satupun manusia secara naluriah menerima Tuhan terkutuk. Faktanya itu tertulis di kitab mereka. Ini bukti kalau mereka menentang kitab sucinya sendiri. Setuju. Gitu. Ya. Jadi silakan kalian maknai terkutuk apapun maknanya. Terkutuk itu, nah itu bacakan Dek, bacakan Natali. Tetapi Kristus membebaskan kita dari kutukan hukum agama melakukan itu dengan membiarkan dirinya terkutuk karena kita. Sebab di dalam Bible tertulis, terkutuklah orang yang digantung di tiang kayu. Yang mesti ditanggapi Yuni. Ya, di situ tertulis Yesus membiarkan dirinya terkutuk. Pertanyaannya, Yesus itu ketika membiarkan dirinya terkutuk, apakah dia menjadi terkutuk ketika dia mati tergantung di kayu salib? Jawab. Oh, ya itu tadi kan nggak jelas ya. Apakah dia membiarkan dirinya terkutuk begitu kan? Iya, dengan menyepakati kematian dia harus mati, ya dia menerima kutuk itu dengan senang hati. Udah, berarti fik ya Yesus terkutuk ya? Ya. Ya udah, terima kasih. Nggak masalah, Yesus itu terkutuk menggantikan kita. Nah, tetapi ada satu yang saya jelaskan tentang kenapa Yesus mengambil itu. Ada orang yang salah paham, termasuk Kristen juga ya. Upah dosa ialah maut. Maka Yesus menghapus dosa, artinya Yesus mengalahkan maut lah. Yesusnya aja mati kok. Kenapa dianggap mengalahkan maut? Dalam konteks itu sebenarnya yang dimaksud dengan maut adalah pada saat Adam jatuh ke dalam dosa, maka kehidupan manusia ditetapkan menjadi 120 tahun saja misalnya. Berarti manusia setelah Adam itu tidak ada lagi manusia yang kekal. Padahal Adam itu didesain adalah manusia kekal yang menjadi khalifah di bumi. Kekal tuh. Tetapi ketika dia masuk ke dalam dosa, kekekalan itu hilang, maka manusia menjadi mati. Nah,
Tidak ada konsep dalam Judaism. Coba aja tanya sama siapapun yang Judaism. Di sini tidak ada konsep hidup kekal. Tidak ada konsep afterlife dalam Judaism. Jangan pakai rabi-rabi yang sekarang ya. Rabi zaman dulu tuh nggak ada konsep kehidupan kekal. Makanya masih tersisa dalam golongan Saduki. Saduki nggak percaya afterlife. Hanya Farisi. Farisi itu kan masih baru. Ya, kelompok Yahudi yang masih baru yang percaya ada afterlife. Nah, konsep Judaism itu tidak ada afterlife. Jadi boro-boro ada kebangkitan, nggak ada. Kita tidak membahas kebangkitan, kita nggak sampai ke sana loh. Begini, dengan Yesus datang menghapuskan maut itu, menghapuskan dosa itu, konsep kebangkitan menjadi muncul bahwa nanti manusia tidak lagi mati selama-lamanya, tetapi dihidupkan lagi, justru akan hidup menjadi hidup kekal, hidup selama-lama di alam. Jadi alam barkah yang disebut mati itu sementara. Yang Bahkan selamanya ada itu loh, kehidupan. brother. Ini kita nggak bahas itu loh. Kalau Anda bahas itu nanti ketampol loh. Henok Elia itu nggak mati-mati loh. Yang nggak mati kenapa? Ya apa kaitannya cerita Anda gara-gara Yesus mati Loh, loh, kemudian orang makanya akan saya- bangkit, sedangkan ada Ayah. aja orang yang nggak mati-mati kok. Jadi ini loh, nggak ada, kita nggak bahas tentang kebangkitan atau tidak bangkit, karena itu adalah perspektif orang Saduki dan Farisi, ya, dimana keduanya sekte sesat. Nah, yang kita bahas di sini adalah pertama, fix kalau Yesus adalah orang terkutuk, maka Anda terima tidak kalau Anda menuhankan Tuhan terkutuk? Silakan dijawab. Ya, dengan senang hati saya menerima. Dengan Terima senang hati. kasih. Ini Ya, udah terima kasih clear Tuhan. diskusi kita. Telah terkutuk. Selesai diskusi kita. Teman-teman, saya ini gini ya. Saya ini yang saya tunggu-tunggu loh. Saya enggak butuh orang, ya udahlah. Kalau udah selesai nanti kita ke tema lain lagi. Kita angkat tema baru. Maju ke Jadi tadi Yesus alhamdulillah. berbohong dong, Mbak. Ya nanti kita bahas Yesus berbohong nanti. Ya, bisa jadi karena dia berbohong itu makanya dia terkutuk, ya kan? Upah dosa adalah maut kan. Jadi teman-teman begini loh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Ya, alhamdulillah ya Allah, baru ini saya mendengarkan ada orang Kristen yang dengan pengakuannya bahwa Yesus adalah Tuhan yang terkutuk. Selesai diskusi kita. Nah, silakan sekarang saya mau bernarasi kenapa kami umat Islam akan mengatakan ini penghujatan, akan mengatakan ini penistaan, akan mengatakan ini adalah kegagalan dalam bertuhan. Saya akan membawa dari narasi kisah perjanjian lama dulu ya. Diam dulu Anda Pak, Anda nanti bela diri Anda sendiri ya. Karena saya sudah menunjukkan bahwa Anda percaya Yesus Siap, Tuhan siap. terkutuk. Clear, sudah selesai. Itu doktrin Anda, kita hargai, kita tidak masalah dengan itu. Silakan sembah Tuhan terkutuk. Teman-teman silakan dibaca dalam Imamat. Kalau bisa Natali, biar kita uni sambil bicara. Natali tunjukkan data dek. Imamat 24 nomor 16 adekku, lihat. Imamat pasal 24 nomor 16. 24 16. Yes. Bacakan nanti, perlihatkan terus bacakan dekku. Untuk edukasi kita. Kita karena mengedukasi dan kita membawa gagasan dan ide sambil berdakwah, kita paparkan kebenaran itu. Silakan bacakan Adinda. Imamat 24 16. Siapa yang menghujat nama Tuhan, pastilah ia dihukum mati dan dilontari dengan batu oleh seluruh jamaah itu, baik orang asing Oke. maupun orang Israel asli. Bila ia menghujat nama Tuhan, haruslah dihukum mati. Nah, kalau kita lihat tradisi agama Yahudi, jangankan mengutuk Tuhan, sekali lagi saya tekankan ya, beda loh, Tuhan dengan nama Tuhan beda loh. Tuhan itu adalah entitasnya, nama adalah panggilannya. Bagaimana kita memanggil Rifa dan nama Rifa itu beda. Kalian tulis nama saya Rifa, kalian hujat itu belum tentu kalian menghujat pribadi saya. Yang kalian hujat hanya nama. Ya, nama dan Rifa itu beda loh. Ya, dalam iman Yahudi saja, menghujat nama Tuhan saja hukumannya meninggoy. Dengar ya, dalam agama Yahudi saja, menghujat nama Tuhan saja itu hukumannya mati. Tapi Kristen menerima jangankan nama Tuhannya, Tuhannya sendiri terkutuk. Ini dia. Dan bagaimana dengan Islam? Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah itu tunjukkan kepada saya satu saja makhluk yang pernah dipanggil Allah.
Bahkan umat Kristen yang mencoba mengutip kata Allah dari Al-Quran, lisannya tidak diizinkan melafazkan secara sempurna dengan ditafkim. Tapi apa yang mereka sebut? Allah. Betapa Allah secara natural menjaga kemuliaan namanya dengan tidak disematkan kepada makhluk. Tidak ada satupun berhala bernama Allah. Tidak ada lafaz mereka, lidah mereka diizinkan menyebutkan kepada Yesus Allah, sesuai dengan bagaimana umat Islam melafazkan Allah dengan ditafkim. Inilah mulianya asma Allah secara natural dan secara implementasi umat Islam. Bayangkan loh, kalau Allah itu dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Allah. Dengar umat Kristen selama ini menyebut nama Tuhannya apa? Allah, 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 Allah. Nah, secara natural terjaga kemuliaan asma Allah. Apalagi Tuhan kita sendiri yang laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang bisa menggambarkan Allah, apalagi menghinanya. Bagaimana dengan Yesus? Jangankan dihina, orang Kristen sendiri percaya dia terkutuk. Lalu Ratu Entok dipenjara karena menyuruh potong-potong kepada foto yang diduga Yesus, tapi orang Kristen aman damai ketika percaya Tuhannya terkutuk. Logika macam apa teman-teman yang bisa kita lihat di peradaban kita ini? Bayangkan ketika Ratu Entok menunjuk sebuah gambar yang diduga adalah Yesus, padahal itu dipastikan bukan Yesus, menyuruh potong, lalu dikatakan dia salah, masuk penjara. Tapi ketika umat Kristiani basic data di kitab sucinya menerima bahwa Tuhannya terkutuk, dikatakan itu kebenaran oleh mereka sendiri. Luar biasa kan agama Kristen? Maka silahkan kalian pilih kebenaran itu seperti apa, karena kalian yang memilih. Ya, inilah Islam, agama yang ketika mengatakan Allahu Akbar, Allah Maha Besar, tidak ada sepersekian detik pun pernah mengimani Allah pernah mengecil. Tapi bagaimana dengan mereka? Kasihilah Tuhanmu dengan segenap akal budimu. Mereka percaya bahwa Yesus mati ditelanjangi di tiang salib. Itu dia, itu Kristen. Luar biasa kan? Ya, mungkin itu narasi dari saya. Silakan dipilih teman-teman. Masya Allah. Silakan ada Jimin juga, mungkin silakan. Ya. Izin Uni menanggapi, menambahkan aja boleh Uni? Yuk berpikir ini Islam atau Kristen? Halo. Ya, agamanya Kristen atau Islam? Saya nggak ada agama. Oke, kalau tidak agama, standby dulu ya, karena kita sedang diskusi lintas agama. Bagaimana mungkin bicara tentang agama, orang tidak beragama menanggapi? Nanti Anda bertanya saja kepada kami yang beragama ya. Ini lucu, kami diskusi lintas agama antara Islam dengan Kristen. Tiba-tiba orang tidak beragama menanggapi. Anda tidak beragama, menanggapi kami yang beragama. Mending Anda tanya aja kepada kami ini, ya. Jangan bilang menanggapi. Dan lagi pula Anda noise, berisik sekali. Saya hanya sebentar aja Kak. Boleh bertanya sama Kakak? Bertanya boleh. Kalau saya bisa Ya, jawab, saya bertanya jawab. aja. Ya, kalau saya bisa jawab, ya, saya jawab. Kalau saya tidak bisa jawab, saya tidak mau menjawab. Silakan, tapi noise sekali. Noise sekali ya. Mohon maaf Pak, ini saya Ya. lagi di jalan. Mohon maaf ya, agak berisik ya. Oke, saya mau menanya ke kakak ya. Kakak kan orang Islam nih. Ya, Ya. kakak tadi menyebut namanya agama. Ya, ini kan bahasan tentang agama ya. Coba cari tempat yang tenang dulu deh. Saya nggak usah berulang-ulang bang, kan sudah dijelaskan ini diskusi lintas agama. Tentu yang dibahas adalah agama. Terus Ya. apa yang mau ditanyakan? Iya benar, makanya saya mau nanya sama kakak. Sebentar aja ini. Ya iya tidak lama. silakan. Iya ini loh sudah saya kasih. Apa yang mau ditanya? Iya, kakak orang Islam. Iya saya Islam. Oke, kalau orang Islam, saya mau nanya, agama itu artinya apa? Agama itu bahasa Sanskerta dari kata a dan gama. A tidak, gama kacau. Jadi orang tidak beragama itu orang yang kacau. Anda contohnya berisik banget di situ, kacau sekali Anda. Itulah kenapa nggak beragama kan? Kacau banget. Ya. Orang yang tidak beragama itu adalah orang yang tidak memiliki aturan-aturan baku terkait tentang kehidupannya secara universal.
Dia mengikuti aturan konstitusi karena dia tinggal di sebuah negara dan kehidupannya akan diatur oleh manusia, bukan oleh Tuhan, karena dia tidak punya Tuhan. Maka kalau tidak ada konstitusi yang melarang untuk tiduri ibumu, dia boleh meniduri ibunya. Kenapa? Karena agama tidak mengatur dia. Kalau seandainya dia tinggal di sebuah negara di kutub utara misalkannya, istrinya boleh dipakai oleh teman-temannya. Kalau dia tinggal di kutub utara, maka istrinya boleh dipakai rame-rame oleh temannya. Kenapa? Karena dia tidak punya agama. Nah, ini beda orang beragama dengan orang tidak beragama. Orang seperti Anda yang tidak beragama, kalau hidup di kutub utara, siap-siap istrimu dipakai oleh kawan-kawanmu. Ya, siap-siap kau. Ya, kalau kau tidak beragama, untung kau nggak tinggal di negeri di Nusantara ini sekian puluh abad lalu ya. Kalau nggak, kau lihat tetek istrimu kemana-mana digelambirkan. Nggak ada larangannya dalam agama. Kau perlihatkan tetek istrimu. Kalau kau orang tidak beragama, tinggal kau bersama orang-orang yang ada di pedalaman, kau tidak ada larangan untuk mempertontonkan molekan tubuh istrimu tanpa busana, karena nggak ada larangannya, nggak berbusana. Kau tidak beragama, seandainya tidak ada negara yang melarang meniduri anak, kau boleh tiduri anak kandungmu dan menghasilkan keturunan dari anak kandungmu, sebagaimana yang dilakukan oleh Lot dalam kitab suci yang dituliskan umat Kristiani. Paham kalian? Itu kenapa penting beragama. Ya, orang-orang tidak beragama ini orang-orang yang tidak ada batasan maksimal minimal kehidupan secara moralitas. Karena moral yang dia ikuti adalah moral setiap di mana dia berada. Untung kau tinggal di Indonesia, mayoritasnya Islam, moralnya pasti ikut pemikiran umat Islam. Kenapa? Konstitusi dibuat oleh orang-orang yang mayoritasnya Islam. Asal kau tahu. Kalau kau tinggal di negara ateis, kau ikutilah konstitusi itu. Ya, negara-negara ateis di mana tidak ada aturan. Kau mau nikah dengan boneka Jepang pun nggak masalah. Ya, kau nikah dengan binatang bernama ANJING pun, nikah kau dengan binatang itu tidak ada masalah karena nggak dilarang oleh konstitusi. Nah, ini dia bedanya kita, kami yang beragama dengan orang tidak beragama. Tapi kalau kami yang beragama ini, kami ada aturannya. Siapa yang harus kami ikuti? Panduannya Muhammad ibnu Abdullah. Itu kami. Kalian yang tidak beragama ini, untung tinggal di Indonesia nih. Untung kalian ateis ini tinggal di Indonesia nih. Konstitusinya itu dirumuskan oleh orang-orang yang pemikirannya terpapar agama Islam. Karena memang mayoritasnya orang Islam. Kau lihat dalam undang-undang itu, atas berkat rahmat Allah. Kau lihat itu, ketuhanan yang Maha Esa. Untung kau tinggal di Indonesia. Coba kalau kau tinggal di negara yang entah berantah, yang nggak ada Tuhan di situ, boleh suka-sukanya aja. Anak kau dipapap sama tetangga kau, nggak ada yang larang. Boleh, asal mereka suka sama suka. Andai anak kau tertarik dengan adik kandung kau, mereka sekidi papap hoba-hoba on the sky, kau nggak berhak melarang. Kenapa? Badan mereka suka. Andainya adik kandung kau tidur bersama mama kandungmu, kau nggak boleh berhak melarang. Kenapa? Mereka suka. Agama kau nggak ada. Inilah ngerinya kalau nggak beragama. Paham? Ya, ateisme menanggapi orang beragama. Apa yang mau kau tanggapi? Kau sendiri tak beragama. Lanjut, Jimen, silakan. Izin ini menanggapi satu. Tadi kan ada siapa yang menyampaikan tadi bahwa di Yahudi itu tidak ada konsep hidup yang kekal gitu. Itu hanya untuk di Yahudi. Memang betul nggak ada untuk Yahudi, disampaikan secara eksplisit secara Alkitab. Tetapi di dalam pengajaran Yesus di buahnya terdapat di Yohanes 17 ayat 3. Begini kata Yesus, bagaimana untuk memperoleh hidup yang kekal itu. Inilah yang hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kenapa engkau mentuhankan yang diutus, sementara Yesus menekankan bahwa aku itu adalah yang diutus. Untuk memperoleh hidup yang kekal itu, kau harus mengenal aku sebagai yang diutus. Itu satu poin. Tentang soal tadi kutukan, bahwa Yesus dikutuk dan dia mengiyakan. Hai saudaraku, Bapa telah menegaskan di Kejadian 12 ayat 3 itu untuk Yesus. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, Yesus, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Itu harus garis bawahi. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Apa kita ambil poin? Siapapun yang percaya bahwa Yesus mati terkutuk di tiang salib, Allah Bapa akan mengutuk dia. Itu di Kejadian 12 ayat 3. Bagaimana Anda bisa membantah hal demikian? Ketika kau mengutuk Yesus,
Sementara Bapak mengutuk engkau. Karena anaknya sendiri tidak mungkin dibiarkannya dikutuk. Mati terkutuk di tiang salib. Jadi saudaraku, tolonglah. Kalau berbicara itu, pakai literasi. Pakai data. Konfirmasikan di pertemuan Pak. Jangan asal ngomong. Ya, ini Bapak loh yang ngomong. Ya, terlalu mudah ini untuk ditanggapi ya. Tapi saya tanggapi Uni dulu ya. Jadi soal nama Tuhan, siapa yang menghujat nama Tuhan? Di situ ditulis Tuhan dalam huruf besar semua, berarti mengacu kepada nama Yahova ya. Jadi siapa yang menghujat nama Yahova pasti harus dihukum mati ya, karena yang dihujat adalah nama Yahova. Disebutkan secara sembarangan aja nggak boleh, apalagi dihujat. Jadi itu konsep imamat tadi. Jadi apakah menghujat dengan mengutuk adalah sesuatu yang sama? Menghujat saja nggak boleh, apalagi mengutuk. Begini ya, konsep mengutuk itu gini, Israel menyerang Palestina, pemerintah kita mengutuk. Apakah dengan kutukan itu terjadi sesuatu terhadap Israel? Kan enggak. Karena kutukan itu hanya bersifat mengutuk keras ya, bereaksi keras terhadap serangan itu, lalu kita mengutuknya. Tetapi kutukan itu tidak terjadi apa-apa. Beda jika yang mengutuk itu Tuhan sendiri, itu yang cilaka. Ya, ketika Tuhan mengutuk berarti ada sesuatu takdir atau ketetapan yang tidak bisa dirubah oleh siapapun. Karena Tuhan yang mengutuk. Tapi kalau manusia yang mengutuk dianggap remeh lah. Ya, kalau Indonesia mengutuk Israel, Israelnya nggak langsung miskin, nggak langsung kalah perang gitu. Itu persoalannya. Jadi manusia tidak memiliki kuasa mengutuk orang, walaupun diperbolehkan mengutuk, tapi kutukan itu tidak mengandung kuasa. Berbeda dengan ketika Tuhan yang mengutuk. Tuhan mengutuk ular, ya, Tuhan mengutuk Kanaan, Tuhan banyak sekali mengutuk kok, ya. Tuhan mengutuk Israel jadi kera jadi babi itu jadi. Tapi kalau orang Arab yang mengutuk Israel jadi kera jadi babi ya nggak jadi apa-apa. Itu bedanya ya. Coba tunjukkan diksi kalau ada orang Arab yang mengutuk Israel jadi kera babi, itu di mana tertulis ya? Enggak, misalnya kan saya bilang tadi. Misalnya. Jangan bawa misal yang mengkait-kaitkan dengan diksi di Al-Qur'an lalu dilemparkan kepada yang bukan Al-Qur'an. Nggak usah gitu. Kami nggak sekurang ajar. Kami umat Islam tidak sekurang ajar itu ya. Kami tidak pernah mengutip kitab Anda lalu menjadikannya sebagai narasi-narasi ejekan gitu ya. Kami bukan orang bodoh loh. Nah, harus dong, harus dong. Narasi di Al-Qur'an itu kami tidak izinkan di depan kami Al-Qur'an diselewengkan. Oke. Karena itu narasi Al-Qur'an. Oke. Sekarang gini ya. Ngomong Quran kok, saya ngomong soal manusia mengutuk. Tidak ada, enggak ada. Kami enggak ada yang mengutuk-ngutuk. Bagaimana kami mungkin mengutuk orang menjadi kera dan babi? Enggak ada kami mengutuk. Ya, kan Anda sendiri memisahkan menghujat dengan mengutuk. Boleh kita mengutuk Israel menyerang Palestina? Tidak boleh satupun umat Islam mengutuk Israel karena Israel adalah nabi. Paham Anda? Paham ya? Israel itu adalah nabi, nama lain dari Yakub. Israel adalah nabi. Hati-hati loh. Makanya kalau bicara itu pakai diksi yang benar. Sejak kapan Anda bisa membuktikan Zionis? Semua tahu lah, Israel negara. Makanya kalau bicara itu pakai diksi yang jelas. Anda nggak paham. Israel. Diksi yang jelas gimana? Karena konteksnya jelas, Israel menyerang Palestina. Ini orang nggak jelas nih orang ya. Ini orang nggak jelas. Teman-teman perhatikan ya. Makanya Al-Quran itu, semua diksi Al-Quran itu sangat-sangat spesifik dalilnya loh. Kita tidak boleh menghujat Israel. Kenapa? Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Ini umat Islam banyak yang nggak tahu ya. Ini saya katakan loh. Demi Allah ini harus tanggung jawab saya loh. Nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam adalah Israel. Itu ada dalam hadis Nabi Muhammad yang ajarkan. Kalau ada kita mengutuk Israel, bayangkan kalau Ibrahim, nama Ibrahim tiba-tiba dijadikan nama kota. Saya mau pergi ke kota Ibrahim, tiba-tiba orang kota Ibrahim itu semuanya jahat. Kalian bilang, brengsek itu Ibrahim. Hati-hati loh. Makanya di dalam Al-Quran itu, ketika Allah melaknat para penjahat-penjahat di Al-Quran, itu tidak menggunakan nama mereka secara spesifik loh. Gelar mereka yang dipakai, Fir'aun, Abu Lahab. Kenapa? Karena tentu Tuhan kita tahu yang namanya manusia ini cenderung memberikan nama kepada tokoh-tokoh. Itu kenapa tidak juga ditulis bahwa yang menggantikan Mak. Sorry Uni.
sorry semua, sorry. Naik kembali. Biar orang nggak Enggak. salah paham. Apa sih? Yang mana Bang Andi tadi? Naik kembali. Kami lagi diskusi, ini penting sekali nih biar nggak salah paham. Ada yang kesalahpahaman nanti nih. Siap. Bang Andi. Mana tadi si ayo yang bingung itu nih? Yang bingung itu tadi mana? Assalamualaikum. Kenapa Bang Andi tadi? Kenapa masih naik lagi begitu ya? Aku telepon Gara-gara itu Bang Bang Andi Andi. kayaknya ini. Adik kita tadi ini yang Boleh saya berpendapat mengenai kutuk kepada Israel ya? Benar tadi itu bahwa Israel itu kan bukan lagi Yakob Nggak, tapi aku kamu belum Israel. selesai, Bang. Belum Nggak, ya, aku sedikit, silakan. aku belum selesai biar nggak bias, Bang. Aku nggak mau dipotong di framing orang nanti. Ini juga umat Islam harus tahu loh. Saya ini sebagai bentuk tanggung jawab, kita di sini membela kehormatan para nabi-nabi loh, tapi kita jangan sampai ikut mencerca. Itu kenapa Rasulullah mengatakan, aku diutus bukan untuk melaknat, tapi diutus untuk menjadi rahmatan lil alamin. Dengar baik-baik ya. Ini saya buat umat Islam nih yang kadang salah kaprah. Kalau kita menghujat Israel, Israel itu nama lain dari Nabi Yakub alaihi salam. Dan kita bukan merujuk kepada kitabnya mereka orang kufur, bukan. Tapi merujuk kepada hadis, ya. Hadis. Saya nggak mau kita nih salah kaprah loh, hati-hati loh. Ya. Jadi ketika kita Nah, kalau yang kita kutuk pun, kita pun tidak boleh tidak diajarkan mengutuk satu daerah itu loh. Kenapa? Apa kalian yakin? Misalkan yang gini, Bukit Tinggi ternyata orang Bukit Tinggi ternyata melakukan penyerangan terhadap orang Pariaman misalkannya. Apa kalian yakin seluruh orang Bukit Tinggi yang melakukan penyerangan? Bagaimana dengan orang yang tidak melakukan penyerangan? Apakah dimasukkan begitu? Inilah keadilan Islam. Makanya yang kita kutuk itu adalah mereka yang melakukan kejahatan. Mereka yang sudah terbukti melakukan kejahatan, itu yang dikutuk. Perbuatan mereka itu. Ya. Saya katakan, saya tidak akan pernah mengutuk Israel. Israel adalah nama Nabi Yakub. Kok blunder? Itu kalian nggak tahu kalau Israel itu nama lain dari Nabi Yakub. Kalau ada orang yang menggunakan kotanya, kalau ada yang menjadikan, ada orang menjadikan Israel sebagai nama kota, maka kalian mengutuk kota itu terserah urusan kalian. Tapi saya selalu mengatakan saya mengutuk perilaku dari Zionis, karena itu kelompok. Nah, saya tidak akan pernah mengutuk Israel karena Israel adalah nama lain dari Nabi Yakub. Saya tidak akan pernah mengutuk Nabi saya, ya, itu pertama. Sedangkan orang Yahudi itu dilaknat karena lisannya, kata Allah Azza wa Jalla. Lalu kita sebagai Islam, mereka mengutuk Nabi Daud, mengatakan mereka percaya dalam kitab mereka tertulis Nabi Daud mengambil istri orang, berzina. Mereka percaya bahwa Nabi Musa itu membunuh, dan mereka percaya Nabi itu kepercayaan mereka karena ada tulisan dalam kitab mereka. Maka Allah katakan, tegaskan dalam Al-Quran, mereka Bani Israel itu terkutuk karena lisan Daud dan lisan Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Lihat penghujatan mereka kepada Nabi Isa. Mereka percaya Nabi Isa yang mereka sembah ternyata Yesus yang mereka sembah juga adalah terkutuk saat bersamaan. Tapi dalam Islam sendiri kita diajarkan untuk adil, bersikaplah adil. Nah, kalau yang saya kutuk itu adalah perilaku umat yang mengaku Bani Israel. Ingat, mengaku Bani Israel. Kenapa? Apa kalian bisa pastikan Zionis itu semuanya Bani Israel? Bisa kita pastikan bahwa yang mengaku Zionis itu, yang serang menyerang PL itu adalah keturunan Nabi Yakub alaihissalam? Ada yang bisa memastikan itu? Ya, jadi Islam itu perintahkan hati-hati loh. Diksi itu hati-hati. Hati-hati sekali. Kalian kutuk Israel, ingat Israel nama lain dari Nabi kita. Jadi saya tidak akan menghujat Israel, tapi saya akan mengutuk perilaku Zionis dan kroco-kroconya. Itu. Akhirnya kita tiba di akhir video. Terima kasih telah menonton video ini. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga dengan video yang disaksikan ini dapat pelajaran dan pengetahuan bagi semua yang menonton, terkhusus untuk saya sendiri. Sampai ketemu lagi dan nantikan video diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.